Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Mutiara Rahma yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan yang pastinya dengan informasi-informasi terbaru terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi. Baik pemirsa, berita pertama di pertemuan ke-7 pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi kali ini kita akan membahas mengenai memahami landasan hukum, etika serta perbedaan jurnalisme data juga jurnalisme investigasi. Nah, sebelum sesi diskusi, seperti biasa kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 6 dalam membawakan sebuah berita di mana pada pertemuan kali ini kelompok 6 mengangkat berita mengenai Car Free Day. Nah pemirsa, berikut berita selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, saya Adil Badi Muhammad. Hari ini kita akan melaporkan acara yang semakin menarik masyarakat, yaitu Car Free Day. Baik pemirsa, dari pemaparan serta pembawaan berita yang kelompok 6 bawakan, saya dapat menilai bahwa mereka sangat profesional pada praktek membawakan berita kali ini. Terlihat dari konsep, baik setting latar tempat, pembawa berita yang begitu luar biasa, baik yang di studio maupun yang di lapangan. Mungkin sedikit catatan hanya untuk reporter studio yang kelihatan sangat grogi dalam membawakan berita kali ini. Baik pemirsa, berita selanjutnya membahas mengenai materi dalam diskusi yang berjudul Memahami Landasan Hukum, Etika serta Perbedaan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Investigasi. Yang pertama kita akan membahas landasan hukum jurnalisme. Pemirsa, jurnalisme memiliki peran penting dalam membentuk opini publik serta berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Namun, dalam menjalankan fungsinya, jurnalis dibatasi oleh aturan hukum yang melindungi kebebasan pers, juga hak publik untuk mendapatkan informasi serta menjamin perlindungan dari potensi pelanggaran hak individu lainnya seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. Nah, oleh karena itu, pemahaman akan landasan hukum jurnalisme menjadi sangat penting untuk menjamin profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebebasan pers dalam konstitusi yang pada kali ini dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyebarluaskan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Nah, kebebasan pers juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang secara tegas memberikan hak dan perlindungan kepada pers untuk menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Nah, yang kedua adalah regulasi pencemaran nama baik. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam KUHP pasal 310 dan 311 yang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang terbukti menyebar informasi yang merugikan reputasi seseorang. Yang ketiga adalah hak atas privasi di Indonesia. Hak ini diatur dalam pasal 28G UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pribadi seseorang. Nah, dalam praktek jurnalistik, pelanggaran privasi dapat terjadi ketika media massa mengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau melebihi kepentingan publik yang dilindungi. Yang keempat adalah kebebasan pers dan keamanan nasional. Nah, di Indonesia, undang-undang ini diatur di nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme mengatur bahwa media dilarang menyebarluaskan informasi yang mendukung kegiatan terorisme atau yang dapat memicu keresahan publik. Namun pemirsa, penggunaan undang-undang semacam ini seringkali diperdebatkan karena batasan kebebasan pers dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik. Yang kelima adalah kode etik jurnalistik. Nah, selain aturan hukum, jurnalis juga terikat oleh kode etik yang dirancang untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam peliputan berita. Nah, kode etik jurnalistik Indonesia misalnya menetapkan bahwa jurnalis harus menghormati hak privasi, tidak menyebarkan berita bohong, dan tidak melakukan plagiarisme. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai etika jurnalisme data dan etika dasar jurnalisme investigasi. Kita akan membahas sedikit tentang definisi, di mana jurnalisme investigasi dan jurnalisme data merupakan dua bentuk pelaporan yang memiliki pendekatan berbeda, namun sama-sama bertujuan mengungkapkan fakta kepada publik. Nah, jurnalisme investigasi adalah praktik pengumpulan, pengolahan, publikasi informasi melalui investigasi mendalam untuk mengungkap isu atau kasus yang signifikan bagi masyarakat. Sedangkan jurnalisme data adalah praktik pengumpulan, analisis dan presentasi data dalam bentuk visualisasi guna membantu masyarakat memahami informasi kompleks dengan lebih mudah. Nah, etika jurnalisme data
adalah seperangkat prinsip dan panduan yang membantu jurnalis untuk menggunakan data secara bertanggung jawab, akurat dan transparan dalam proses pelaporan berita. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip etika dalam jurnalisme data. Yang pertama adalah akuntabilitas data, di mana setiap informasi data yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah transparansi proses dan metode guna menjaga integritas berita. Penting bagi jurnalis untuk menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Yang ketiga adalah privasi dan keamanan data. Ketika menggunakan data sensitif seperti data pribadi, penting bagi jurnalis untuk memastikan bahwa data tersebut diproses dengan perlindungan yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran privasi individu. Nah, salah satu contoh pelanggaran etika jurnalisme data adalah penyalahgunaan data pribadi. Beberapa perusahaan berita juga pernah mendapatkan kritikan karena menggunakan data pribadi tanpa izin. Misalnya, dalam investigasi yang melibatkan data media sosial, dalam kasus ini penting bagi jurnalis untuk selalu meminta izin dan menjelaskan tujuan penggunaan data. Nah, pemirsa, adapun etika dasar jurnalisme investigasi, wartawan investigasi harus dilandasi dengan motivasi moral. Hal yang dimaksud dalam hal ini adalah dorongan moral wartawan untuk menyampaikan kebenaran yang dianggapnya perlu ditelusuri untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, adapun dasar etika jurnalisme investigasi yang pertama adalah kebenaran, yaitu wartawan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada publik. Yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan pers adalah hak jurnalis untuk mengungkapkan atau mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan berita tanpa tekanan atau intervensi dari pihak luar. Yang ketiga adalah keaslian, di mana keaslian informasi berarti bahwa semua berita dan informasi yang dilaporkan harus didasarkan fakta yang valid, akurat, dan juga dapat dipercaya. Yang selanjutnya ada legalitas, di mana wartawan harus patuh terhadap hukum baik dalam proses pengumpulan data maupun penyebaran informasi. Nah, apa sih perbedaan antara jurnalisme data dan juga jurnalisme investigasi? Yang pertama adalah perbedaan tujuan, di mana jurnalisme investigasi bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan jurnalisme data bertujuan fokus untuk analisis data kuantitatif untuk memberikan konteks pada isu-isu tertentu. Yang kedua adalah perbedaan metodologi. Nah, jurnalisme investigasi menggunakan metode kualitatif yang lebih mendalam, termasuk wawancara mendalam, penggali dokumen, dan observasi langsung ke lapangan. Nah, adapun jurnalisme data berfokus pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Nah, yang ketiga adalah perbedaan sumber informasi, di mana jurnalisme investigasi mengandalkan berbagai sumber, termasuk whistleblower, dokumen rahasia, dan wawancara dengan sumber yang memiliki informasi penting. Sedangkan jurnalisme data bersumber pada data yang tersedia secara publik seperti statistik pemerintah, survei, dan data set lain yang relevan. Nah, yang keempat adalah perbedaan hasil akhir, di mana jurnalisme investigasi hasil akhir dari jurnalisme biasanya berupa laporan panjang yang mendalam, lengkap dengan narasi yang kuat dan bukti yang jelas. Sedangkan jurnalisme data, hasil datanya lebih bersifat analitis dan cenderung disajikan dalam bentuk visualisasi. Nah, yang kelima adalah perbedaan keterlibatan publik, di mana jurnalisme investigasi seringkali melibatkan publik dalam bentuk kampanye atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan suatu isu. Nah, adapun jurnalisme data menarik perhatian publik melalui penyajian data yang menonjol dan visual yang menarik, yang dapat memicu diskusi lebih lanjut tentang isu-isu yang ada. Pemirsa, mungkin pemaparan terkait perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Mutiara Dwi Rahma, beserta staf yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jadi penonton setia, karena saya akan selalu hadir dengan informasi-informasi terkini selama 1 semester ke depan. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.